berdampak positif ke kita. Ya. Dan juga saya ingatkan kepada ibu sekalian yang belum punya fotokopi ya bisa lihat di YouTube ya, di pagi petang. Kalau yang sudah punya fotokopi yang kayak punya saya ini, silakan nanti dilihat di halaman 14 dan rutin dibaca. Ini dibaca karena di sini mananya ya Allah sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ini kata-katanya orang pertama tunggal. Berarti kalau kita melazimi baca ini, suami kita tidak, anak kita tidak, berarti suami dan anak kita kena. Sekarang kalau minim atau yang pendek itu ketika tiba di tempat baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sambil kanan kiri. Itu perintah Rasul begitu. Jadi kalau nanti dengan saya suatu saat masuk ke tempat yang kerumun seperti di Bank Lampung misalnya kan, insya Allah baca itu kan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang telah diciptakannya. Contoh ya. Contoh kita akan masuk ke bank. Ternyata di bank itu belum ada siapa-siapa. Ala kulihal, di bank itu ada virus yang baru saja terbawa oleh mobil yang lewat dari Jakarta ke Palembang misalnya. Kok nempel di kursi dan seterusnya. Maka ketika kita datang di situ berarti virus mendahului kita kan begitu. Artinya manakala kita zikir atau membaca doa yang disampaikan Rasulullah, mudah-mudahan kita akan terlindungi dan tidak akan berdampak buruk ke kita. Kalau yang punya fotokopi ada di halaman 22 ya. Silakan dilihat di rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bab 2 nomor hadis 280, 290. Baik. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Kalau tidak ada, kita tambahkan sedikit. Pokoknya sholat 5 waktunya, trikul sama ayat kursi jangan ditinggal. Ya. Ayat kursinya sama trikul jangan ditinggal. Khusus habis subuh sama habis asar jangan sampai tidak dibaca 3 kali. Walaupun kalau ibu-ibu sambil masak, cuci piring, ngangkatin sayur mungkin, nyapu, ngepel, dan seterusnya. Baik, kita masuk ke materi inti. Yang pertama, ada bermajelis ilmu ya. Yang pertama, hendaklah memberi salam kepada orang yang ada di dalam majelis saat masuk dan keluar. Jadi seperti ini ya, masuk assalamualaikum, keluar juga assalamualaikum. Ada tidak ada orang? Ada orang, tidak ada orang. Bahkan kalau kita masuk rumah kita itu disunahkan baca bismillah sama sholawat. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah ini termasuk orang yang dulunya majusi nyembah api dari Persia. Ketemu Rasulullah usianya 27 ya. Ketika melihat Rasulullah di Madinah, dia berasumsi bahwa Rasulullah sudah sepuh. Kalau saya tidak segera mengambil ilmu dari dia, keburu beliau wafat. Ternyata betul, 3 tahun kemudian Rasulullah wafat. Tetapi 3 tahun yang diikuti oleh Abu Hurairah, beliau termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, tidak kurang dari 6.000 hadis. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian, ini hadisnya enggak usah ditulis terjemahnya ya. Apabila salah seorang kalian sampai di suatu majelis ilmu, maka hendaklah memberi salam. Lalu jika dilihatnya layak baginya duduk, maka hendaknya ia duduk. Kemudian jika bangkit akan keluar dari majelis, hendaklah memberi salam pula. Salam yang pertama tidaklah lebih berhak untuk diucapkan daripada salam yang kedua. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Abu Dawud ini lahir 202 Hijriah, wafat 275. Abu Dawud. Ada nggak spidol yang nunggu? Jangan biar tahu ya. Abu Dawud. Bisa nggak ya? Coba dulu. Masih baru ya. Coba Bu Ratna.
Bisa nggak? Ini tajam. Oh. Abu Dawud 202 275. 202 275 iya ya. Terus Tirmidzi 210 279. 210 279 Hijriah. Terus Al-Albani ini 1333 144 1420. Berarti kemarin ini baru 22 tahun yang lalu. Paham sampai sini ya, jamaah ya. Jadi kalau kita mendatangi majelis ilmu salam. Kalau mau keluar salam. Kalau di situ layak kita duduk ya duduk. Dan kalau memungkinkan kita sarankan ke anak-anak kita ya. Termasuk saya ini paling kalau lagi video callan sama anak-anak sama anak perempuan saya, tak wanti-wanti belajar itu mbuh ngapal Quran, mbuh ngurangi pelajaran, usahakan menghadap kiblat. Ya, usahakan menghadap kiblat. Ada kisah nyata ya, dua orang usianya sama-sama laki-laki, menuntut ilmu di tempat yang sama, pinternya sama, lamanya sama, pulangnya sama, kampungnya sama. Ketika pulang, yang A ini menjadi seorang ulama besar, punya pesantren besar, santrinya banyak. Yang satu hanya menjadi tukang ojek. Punya usut setelah diteliti, ya ternyata yang menjadi ulama besar itu dulu di saat menuntut ilmu dalam segala hal itu menghadap kiblat. Sementara yang jadi tukang ojek itu bahasa kasarnya semau bui. Makanya dengan saya sebagainya kita sarankan anak-anak kita jangan bosan-bosan ya. Karena yang paling banyak berinteraksi dengan anak kan kita. Kalau gurunya di sekolah kan hanya terbatas. Ya. Itu nomor 1 ya. Ada pertanyaan? Bagaimana Pak Alek? Anak-anak kita belajar, pokoknya disuruh wudu. Apapun wudu. Mau privat, mau les, mau bimbel, mau ngapa, wudu. Mau sekolah, wudu. Mau piket, wudu. Walaupun kalau ibu-ibu mungkin lagi halangan. Karena mendawam wudu itu hukumnya sunnah. Seperti siapa coba? Belum mati saja sudah ditampakkan bunyi sendalnya di surga. Siapa Bu Haji? Siapa Bu Haji? Siapa Bu Haji? Yang belum meninggal aja sendalnya sudah bunyi didengarkan oleh telinga Rasulullah. Siapa? Bilal. Bilal bin Rabah ya. Bilal ini nggak pernah tinggal wudu. Sampai para sahabat ketika Rasul menyampaikan di masjid itu, emang istimewanya apa ya Rasul? Coba kamu tanya sendiri di sana. Ketika ditanyain, kata Bilal, aku ini biasa. Kalau engkau seperti itu, Bilal nggak mungkin Rasul sampaikan informasi seperti itu. Terus diangan-angan sama Bilal, oh iya, saya senantiasa jamak wudu dan tidaklah saya berwudu pasti setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Yang kemudian disimpulkan menjadi sholat sunnah syukur wudu. Ya, syukur kepada Allah, Allah kasih air sehingga dapat wudu. Ya. Bilal diungkapkan dengan sholat. Sekarang yang paling berat saya satu, yang sudah tahu tapi belum saya amalkan, walaupun sebenarnya memungkinkan. Apa? Pulang dari tempat dinas kita kerja itu jangan masuk rumah dulu kecuali sholat 2 rakaat di masjid. Karena Rasulullah melakukan. Bagaimana Pak Oleh kalau saya seorang wanita di rumah? Ya tentu nggak apa-apa. Bahkan kalau bepergian pun juga sholat 2 rakaat. Bahkan kemarin saya sudah buat sekecil kemarin Bu Haji. Kalau kemarin tanggal 30 itu jadi berangkat rihlah atau jalan-jalan, itu kemarin temanya kamu tak sampaikan tema atau adab orang dalam bepergian. Belum bepergian. Ada di sini insya Allah peserta dalilnya. Nanti kita agendakan lagi Pak. Ini bukan saya nagih loh ya, mohon maaf. Nagih itu Pak kalau kita janji kayak kemarin ya Pak. Kemarin kan Juga. udah lain Pak. Kayaknya udah lain ke Bendura Pak.
Ya, saya bukan masalah relahnya. Saya masalahnya kepingin menyampaikan ilmunya. Kan kita kadang-kadang kan kayak siapa? Bu Selfie kadang-kadang ke Bandar Lampung ya kan? Bu Haji kadang-kadang mungkin ke Metro lah dan seterusnya. Itu ternyata ada adabnya ya sebelum pergi ya. Baik, itu yang pertama. Ada pertanyaan? Mbak Lilis? Yang sholat tadi lupa. Apa? Sholatnya istikharah. Pas pulang katanya mau mampir atau di rumah. Ini sholatnya sholat apa itu Pak? Ya, sholatnya sholat apa namanya? Sholat kudum. Apa salahnya sholat syukur pulang gitu aja. Iya, alhamdulillah. Nah, apalagi pulang umroh, pulang haji. Ya. Gimana kalau pulang dari Waterboom? Senang. Ya, nganterin sisi Pak ya. Ya. Pulang dari pantai Pak. Apa Bu? Maaf, mengulangi pertanyaannya di sesi yang tadi. Masa tadi bilangnya jangan lupa tinggal telepon sama yang isi ya. Setelah sini sama sebelum asar. Sayang, yang 3 kali itu habis asar sama habis subuh. Oh iya. Jangan sampai matahari terbit, jangan sampai matahari terbenam. Itu apa seperti wudhu Kak kalau buat wanita? Kalau wanita itu kan meskipun halangan tetap sunnah ya wudhu itu. Terus kalau misalnya lagi halangan boleh nggak baca gitu Kak? Iya, kalau baca Al-Quran niatnya berzikir boleh. Para ulama sepakat boleh. Halangannya kan termasuk kita boleh, yang penting nggak bikin kotor. Halangan nggak mau masuk masjid. Yang penting kita nggak pegang mushaf yang 100% ada tulisannya Al-Quran ya. Sebagian ulama. Kalau terjemah boleh, Pak. Kamu katanya nggak boleh baca Al-Quran kan? Kan baca Al-Quran juga ya. Ya kalau di surat Al-Waqiah itu lah yang masuk di surat Al-Waqiah lah yang masuk ilal taharun cala untuk Al-Quran ini kecuali orang-orang yang bersuci. Oh, gitu. Yang dimaksudnya maksudnya adalah bahkan ada yang menafsiri bahwa maksudnya adalah malaikat yang ada di langit sana. Tetapi ada yang memaknai di situ adalah kita nggak boleh menyentuh Al-Quran Sebelum ya berwudu. sebelum kita berwudu. Adapun kita kaum hawa atau kaum perempuan kok berwudu baca Al-Quran yang berzikir boleh. Kalau nggak seperti itu ribet. Kenapa? Orang-orang yang penghafal Al-Quran tuh, mohon maaf ya, setahu saya mulutnya ini dreaming aja pulang-pulang ya. Mulutnya itu. Boleh ya Pak? Nah, bahkan maaf ya ini cerita nikmat aja. Di pesantren anak saya yang perempuan itu ada anak yang duduk 5 menit itu hafal 1 halaman. Iya. Padahal 1 halaman itu 15 baris. Sampai anak saya pernah nantang, kalau kamu 5 menit bisa 1 halaman, tak kasih hadiah somai 1 piring. Akhirnya anak saya kena jerat pula. Temennya anak saya itu duduk 5 menit ngapalin 1 halaman itu hafal. Terus sama anak saya dibelikan somai 1 piring. Ya. Maka kalau kita lihat di YouTube yang namanya Najah dari NTB itu hanya mendengar itu 8 bulan hafal. Ya. Sekarang sudah kemana-mana. Apa lemah otak? Otaknya lemah. Lemah Ya. otak. Yang 2019. Saya sebaris saja lupa terus Pak. Yang penting sudah berusaha. Ya. Baik. Terus yang tadi nomor 2 sudah ya. Nomor 2 apa? Baru nomor Pertanyaan apa tadi, Bu? Pertanyaannya, kalau orang lagi halangan itu boleh baca tribul sama. Ya boleh, tapi yang lebih utama wudu Bu ya. Jadi walaupun jenengan lagi halangan, pokoknya tetap aja wudu. Pagi mau masak wudu, mau nyuci, mau ngepel, mau gosok, mau ngingetin apa ngertiin blenderan gori, ya enggak apa-apa. Apa itu beda Pak? Oh, Ini halangannya beda. lama. Jadi nggak berangkat halangannya karena belum buat sarapan pagi. Buat kopi Mas. tapi insya Allah ya kalau kita polanya hidup seperti Rasulullah, tidurnya di awal malam dan makannya jangan sampai lebih dari jam 7 insya Allah ya kita bisa bangun kok. Rasulullah kan tidurnya awal malam. Awal malam itu sudah jam berapa Kak? Awal malam habis sholat isya Rasulullah hanya bercengkrama sekedar dengan para istrinya, kemudian beliau tidur ya. Karena istrinya kan banyak Pak, sebentar Iya. Pak. Istrinya jumlahnya 11 ya. Tapi Rasulullah tidak menikah kecuali setelah Khadijah wafat. Pak, dengan tanggal 11 itu emang ada yang berbareng kan Pak? Barengan apa maksudnya? Nikahnya baru. Tinggal. Jeda-jedanya Satu ada waktu. Bu. Pada saat Rasulullah masih bersama dengan siapa namanya Aisyah misalnya ya, ini ada
yang lainnya gitu kan, nggak seperti itu kan Pak? Ada yang jedanya sangat sebentar ada. Itu Tapi kan wilayah. ada jeda, artinya nggak berbarengan gitu, nggak bersamaan tadi. Artinya setelah Itu menarik sekali tuh Pak. Yaudah. mungkin setelah apa ya, setelah si istrinya Rasulullah itu siapa aja sih kan namanya? Itu enak dikupas itu Pak juga Pak. Insya Allah nanti, insya Allah ya. Iya Pak, mau Pak itu Pak. Karena udah lama nggak pernah lagi kan, jadinya Siti Khadijah, ya Siti Khadijah. Terus siapa? Isa, Maimunah, ya. Maimunah juga. Sayyidatul ya, Zainab, ya. Umi Salma. Pokoknya ada 11. Insya Allah nanti tak catatkan untuk ke depan ya. Banyak juga ya. Iya Pak, dibahas juga Pak itu Pak. Dibahas juga itu Pak, belum tahu Pak. Insya Allah nanti anak-anaknya, cucu-cucunya insya Allah nanti tak tulis. Maka ini tampil-tampil seperti ini tuh apa? Kalau jenengan nanti ada pertanyaan ini biar tahu, oh Tirmidzi ternyata lahir 210, 279. Ini Hijriah bukan Masehi loh. Hijriah ya. Ini sampai tak buat detail seperti ini biar kita tahu itu. Sejarahnya seperti ini nih, alangkah baiknya kita kenalkan ke anak-anak kita gitu loh, biar mereka cinta orang-orang soleh gitu. Kalau perlu kita carikan klik di YouTube yang memang bernuansa positif ke arah Islam gitu. Baik, kemudian yang ketiga ya. Baru yang pertama Pak. Oh tadi. Salah. Yang kedua apa? Yang kedua ya, hendaklah duduk di tempat yang masih tersisa. Ditulis boleh. Ini ada dalilnya juga. Ya. Kalau sudah ada tempat duduknya, kalau sudah tidak ada tempat duduknya. Ini penjelasannya begini. Jawabannya begini Bun. Ini ada dalilnya begini. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menuturkan, apabila kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu ini kalau saya baca Nabi kok diam saja sih? Ini mohon maaf ya. Dalam hati loh kan. Syariah ini kan kalau bisa ini bukan ilmu kebatinan. Jadi dikeluarkan ya. Mohon maaf nih jenengan jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kan Rasulullah pernah naik di atas mimbar, tahu-tahu amin. Naik tangga 2 amin. Naik tangga 3 amin. Setelah selesai, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kok di tangga pertama amin, di kedua amin, di ketiga amin?" Apa kata Rasulullah? Pas aku naik di tangga pertama, malaikat Jibril berdoa, semoga dilanati oleh Allah Subhanahu wa taala seorang yang punya kedua orang tua masih hidup tetapi enggak bisa mendapat kebaikan atau enggak berbakti kepada orang tuanya. Jibril berdoa, aku yang amin. Ya. Yang kedua, di dua apa namanya itu? Semoga dilanati oleh Allah orang yang disebut namaku tetapi tidak membaca sholawat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ini kan sahabat. Terus yang ketiga, semoga Allah melaknati kepada seorang kaum muslimin yang mendapati Ramadan tetapi setelah selesai 1 bulan dia tidak mendapat ampunan. Rasul amin. Ya. Jadi mohon maaf kan kemarin tak sampaikan toh, majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu yang hafal 1 juta hadis itu tidak kurang dari 5.000 orang tiap dia kajian seperti ini. 10% yang nulis, yang 90% menjadi pendengar, dan 10% rata-rata hanya kepengen baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kata Rasul kita sekali Allah selawat 10 kali, bayangkan. Nah kalau misalnya di majelis ini jenengan baca sampai selawat 10, berarti kan dikasih rahmat oleh Allah 100. Luar biasa. Al-Ahzab ayat 56 kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Jadi mulai sekarang jenengan dengan saya ingatkan saya sendiri sama jenengan. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Tapi jangan dibatin. Jangan dibatin. Batin nanti cuma dalam hati. Kalau sallallahu alaihi wasallam bukan kan ini apa kita bibir di antara iya. Mulut kita ini kan nanti langsung dicatat kanan dan kiri. Kalau yang baik catat kanan, kalau enggak kiri kan. Lampak sekali lagi Pak. Ada yang 10 gitu. Biar cukup 10 Baik. Berarti masuknya 10% ya Pak. Sebelum ke materi selanjutnya, saya tadi yang kajian di tangga ketiga. Di tangga ketiga
yang mereka mengatakan akan melangkahi seorang kaum muslimin. Iya, ketika Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan. Nah, bisa jadi kita kan di situ berpikiran bisa jadi orang itu tidak melaksanakan puasa kayak gitu. Nah, sebagai maaf ini kan cuma sampel saja gitu. Kita generasi mungkin bisa jadi dia tidak berpuasa, mungkin dangkalnya ilmu kita nggak tahu ya Pak Ustadz itu. Bagaimana kalau seumpamanya anak cucunya menggantikan puasanya terdahulu, boleh? Kalau masalah mengganti puasa itu terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Kalau yang mengatakan boleh itu khususnya kalau keluarganya sendiri. Iya, sama adik, anak-anak. Tetapi itu pun masih dirinci lagi. Contoh, ada orang si A sama si B, punya anak si C sama si D. Ini Pak Olik ini Pak. Yang ini Pak. Ini baru kirim buku. Ini loh. Ini A sama B, ya. Ini C sama D. Ini R sama P. Ini laki, ini perempuan. Ya, ini usianya 60 tahun, ya. Ini usianya misalnya 55. Ketika ini non muslim ini. Non muslim. Ini sudah muslim misalnya. Ketika ini masuk Islamnya pada tanggal 15 Ramadan, ya kan? Kok tidak puasa tanggal 20, ya kan? Berarti ini dirinci hanya 5 hari yang diganti. Karena yang sana belum. Jadi kalau bertanya masalah fikih jawabannya pasti dua-dua. Ya. Ingat mau ini. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Begitu ya? Iya, jadi nggak, karena kan dia bisa jadi ya itu tadi ya, mungkin dia nggak tahu. Sekarang kita generasinya, ya Allah semoga diampunilah kayak gitu. Dia mungkin dia sudah meninggal gitu Ustaz. Jadi bahasanya anak cucu ini ya pasti membantulah beliau itu dulu nggak pernah puasa kayak gitu, jadi menggantikan gitu aja. Jadi kalau itu kalau anak cucunya memahami agama. Iya. Tetapi kalau nggak memahami agama, yang sangat penting sekarang itu, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita ini sekarang berubah menjadi baik. Itulah yang dengan ada kajian yang diadakan sekolah ini, saya berharap si kawan-kawan ini respon positif ya. Kenapa? Bisa jadi nanti jenengan akan dapat kebaikan dari sini yang besok ternyata ditimbang paling berat yang diampuni oleh Allah justru kajian yang seperti ini. Bisa jadi satu. Yang kedua, kalau sudah dapat seperti ini minimal kita sebarkan ke keluarga kita sendiri. Di Tahrim ayat 6 kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi kalau jenengan sayang sama suami, kalau suami jarang mendengarkan kajian, apa salahnya seperti nanti di-share ke tempat dia. Gitu. Kadang-kadang kalau lagi duduk bareng diingatkan dia cuek, tapi giliran buka rekaman ditinggal dia sendiri, bisa jadi dia akan mendapat hidayah. Tapi tentunya mendoakan keluarga untuk hidayah tidak boleh ditinggal. Yang mendoakan kita dan keluarga jangan nunggu nanti, jangan nunggu itu sudah datang. Ya, sekali lagi saya ingatkan saya sendiri sama jenengan, mendoakan keluarga itu jangan nunggu nanti. Contohnya apa? Contohnya begini. Rumai sang polin tahajud. Begitu tahajud, doa ya Allah dengan asal-asal tahajud, mudah-mudahan pertama ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dosa anak-anakku, dosa keluargaku, dosanya muslimin muslimat seluruh dunia, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Satu. Yang kedua, ya Allah dengan tahajud ini mudah-mudahan menjadi amal saya yang ditimbang nanti berat di akhirat. Dan yang ketiga, ya Allah mudah-mudahan saya, istri saya, anak saya, mertua saya lagi perempuan sampai anak cucunya hari kiamat, ya. Orang tua saya, anak cucunya yang hari kiamat, bla 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 bla. Misalnya diberi keselamatan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, kesuksesan dunia akhirat, dijauhkan dari cobaan dan fitnah, ya, dijauhkan dari cobaan fitnah, anak kami jadi anak yang solih-solihan, dipahamkan masalah agama, ya, dijauhkan dari corona, ya, diberi ilmu yang bermanfaat, dan mudahkanlah rizki kepadaku untuk membiayai mereka untuk berjuang di jalanmu. Itu harus didoakan dari sekarang.
Kalau nunggu nanti, ya namanya ngasak golok, kalau golok itu tumpul, ngasanya tinggal ketika mau dipakai baru biasa sekali, ya nanti nggak bisa tajam. Tapi malah kalau tiap hari kita asah, satu saat kita butuh, tinggal pakai. Ya. Mendoakan kita dan keluarga khususnya jangan nunggu nanti. Minimal sehari semalam sekali. Ini ya yang punya fotokopi halaman 25 sampai 48. Ya, ini pernah saya kehilangan anu misalnya. Di sini kan sudah ada. Ada kajian, Pak. Silakan ya. Ya di halaman terakhir ada ini, Allah maqannini bima razaqtani wa barik li fi wa hlul wala kulli ubatin bi khairi. Ya Allah, jadikanlah aku merasa qanaah, cukup puasailah terhadap yang telah memberikan padaku dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya dan gantikanlah bagiku semua yang telah hilang dariku dengan yang lebih baik. Di halaman terakhir. Jadi kalau yang jenengan dengan saya kehilangan apapun enggak usah khawatir, yang penting kita berdoa, insya Allah nanti oleh Allah akan diganti. Ya. Yang lebih baik. Ini saya tak cerita nikmat ya. Saya cerita nikmat. Kalau bukan rezeki kita, enggak kayak ini. Contoh, saya itu pernah dipaksa diajak foto di Masjid Miftahul Muhajirin. Itu seorang ibu-ibu yang nangani sembako. Dan saya kan enggak mau bolak-balik, enggak senang difoto kan. Pokoknya kenapa boleh foto simbolis saja. Terus di Al-Kausar sudah dibagi 8 bungkus katanya kan gitu. Nah, ketika itu begitu saya foto, di-share. Keesokan harinya saya ketemu dengan seseorang. Nah, ketika saya tanya, ternyata di sana nggak dapat bagian itu loh, ya, nggak dapat bagian bingkisan itu. Pak Oleh, mana mungkin yang kono kata yang nyuruh foto itu. Pak Sampan itu jatahnya di sana. Alhamdulillah ketika saya pagi harinya ketemu dengan yang bersangkutan ternyata nggak dapat. Istri nanya, dapat nggak? Nggak, alhamdulillah nggak dapat. Mudah-mudahan Allah kasih ganti. Istri saya begitu. Sorenya itu ada tamu datang membawa sembako yang lebih dari itu. Ini fakta bukan mitos. Ya, memang rezeki itu kalau bukan rezeki kita, walaupun sudah di depan mata, tidak bakalan. Ya. Ini contoh kalau kita mengamalkan ini, insya Allah doa dari Rasul ada darinya. Ini baru ininya belum isinya sudah setengah. Sudah ya? Nomor 2 tadi sudah. Apa tadi nomor 2? Apabila kami datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersisa. Hadis riwayat Abu Daud dan disebutkan oleh Al-Albani. Nomor 3, jangan menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya, kemudian duduk di tempat itu. Jangan dulu. Pokoknya perhatiin. Siapa yang nanti terusnya di duduk? Ya, di sini ada dalilnya juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi berlapang-lapanglah di dalam majelis. Ibnu Umar ini wafat tahun 73 Hijriah. Waalaikumsalam, Dok. Boleh ikut kajiannya, Pak? Ini anak-anak jaga keterampilan. Oh boleh, sini duduk sini. Tapi di bawah sayang ya. Sini, nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa. Kalau kamu minta izin boleh. Tapi kamu mohon maaf nggak ada tempat duduk ya. Sini bawa sini. Di bawah itu lantai. Sini, tapi kasih jarak ya. Ini ada satu lagi duduk sini nggak apa-apa satu. Sana satu ada tuh. Oh kan di sini nggak apa-apa tuh. Sini. Sini boleh tuh. Sini nak lebar nih. Ya situ aja nggak apa-apa. Duduk aja situ. Sini satu duduk. Ini saya juga minta Duduk di bawah. duduk di bawah. Duduk ngedengerin. Ini saya sekaligus minta izin sama Bu Haji nih ya. Iya. Nanti supaya anak-anak ikut kajian hari Ahad streaming dari percetakan family online. Ya. Nah, anak-anak ini yang di rumah kan sekarang pada belajar di rumah toh. Iya. Kami minta izin sama Ikutin jenengan, dari ini. khususnya untuk PAI yang kelas 3 khususnya ikut kajian di percetakan family online di media tempat Pak Jimul sama Bu Haji Neng hari Jumat pagi jam 8 insyaallah. Hari apa Kak? Hari Jumat. Hari Ahad. Ya hari Jumat. Nomor 3 dalilnya, akan tetapi berlapang-lapanglah di dalam majelis. Ibnu Umar radhiyallahu an telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, seseorang tidak boleh menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempatnya. Akan tetapi berlapang-lapanglah dan perluaslah tempat duduk itu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari lahir kapan? Mau cari contekan nggak ada. Lah dihapus lagi. Imam Bukhari ini ya 194 sampai dengan 256. Ya, Imam Muslim itu 206 sampai dengan 251. Dan perlu kita ketahui, Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Kitab hadis yang paling tinggi kesahihannya adalah kitab ini. Ya. Apa pahalnya bedanya? Kalau Imam Bukhari ini hadisnya bab tohara, sholat, wudhu, zakat, puasa, muamalah, jihad itu jadi satu campur. Tapi kalau Imam Muslim tidak, tohara sendiri, bab haji sendiri, sholat sendiri, zakat sendiri, puasa sendiri, haji sendiri dan seterusnya. Ya. Jadi apa? Klasifikasi ya. Baik. Ya, setengah 11. Apa langsung masuk materi? Ini ditambahkan insya Allah untuk pekan depan ya. Ini sampai tadi nomor 3. Baik. Mau diteruskan adabnya apa? Masuk ke sini? Kayaknya terus ini dulu. Ini dulu ya. Biar potong-potong. Ya, langsung ya. Nomor 4. Tidak duduk di tengah-tengah lingkaran, kayak tumpeng. Ya. Ya, tidak boleh. Halaqah ini bahasa Arab artinya lingkaran majelis. Yang nomor 5. Tidak duduk di antara dua orang yang sedang duduk kecuali izin mereka. Nomor 5, tidak duduk di antara dua orang yang sedang duduk kecuali izin mereka. Iya. Ini misalnya kursinya 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram toh. Kalau tidak halal berarti kan haram toh. Tidak halal bagi seseorang memisahkan di antara dua orang kecuali seizin keduanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini muridnya siapa Bu Haji? Imam Ahmad. Imam Ahmad. Muridnya siapa? Muridnya ini Muslim. 164 ya sampai dengan 241. Ya enggak, lebih ini malah di atas. Imam Ahmad ini hafal 1 juta hadis. Ya. Muridnya Imam Syafi'i. Ya. Ketika Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i pas lahir. Imam Ahmad bin Hambal ini orangnya luar biasa ya. Juta hadis. Kemarin saya baca di YouTube, si Najah itu sudah dapat sanad hadis padahal dia baru hafal 40. Ketika syekhnya menjelaskan apa alasan saya kasih ke Najah sanad hadis, kata yang kasih sanad itu karena si Najah itu punya cita-cita kepingin menghafalkan 1 juta hadis. Ya, yang dari NTB ikut lomba tahfidz 2019 dulu, yang hafal otaknya ini, ya, itu sudah dikasih sanad hadis karena dia punya cita-cita kepingin menghafalkan 1 juta hadis. Ya. Makasih. Dia itu halaman sama nomor ayat surat itu di luar kepala. Padahal ini sama ini apa panca inderanya ini nggak ini, tangannya nggak bisa untuk nulis ya dan sebagainya, pegang gelas aja nggak bisa. Tapi oleh Allah dikasih kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kayak kita.
hanya 8 bulan mendengarkan MB hafal. Makanya ini bisa diambil pembelajaran anak-anak kita di rumah nih, kalau lagi anak-anak perlu setelin MB aja. Ya, murotalan itu. Ya, kita lanjut nomor 164241 ya, ini Imam Ahmad. Usianya berapa itu cuma? 77 Pak. 36 sama iya 77. Sama dengan siapa? Kalau Abu Hurairah berapa? Guru matematika. Guru matematika. Cie. Abu Hurairah usianya 76 ya. Baik, nomor 6. Nomor 6, tidak boleh menempati tempat duduk orang lain yang keluar sementara waktu untuk keperluan. Bapak ini contohnya saya kamar mandi. Jadi ditempatin. Ini di sini salam dulu, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, amal itu Bu ya, jawabnya juga Iya, Pak. amal, yang dulu salam juga salam. Bahkan saya sering kadang-kadang malu sama, terutama sama Bu Paulin. Karena kalau saya salam duluan dia, sama Bu Muti kadang-kadang duluan dia, sama Bu Mai, sama Bu Sarna. Saya kalau didahului untuk salam oleh mereka kadang-kadang malu. Kenapa? Saya yang datang kok saya kalahnya dulu gitu ya. Karena pahalanya yang memberi salam itu lebih utama dibandingkan yang jawab. Walaupun hanya ke toilet ya Pak ya. Iya. Gak apa-apa ya. Tapi kan masuk toilet juga baca doa. Jangan kalau nggak baca doa lo ya. Ingat ya, masuk toilet jangan sampai nggak baca doa tuh. Iya. Kemarin diingat. Di antara dampak positifnya, Allah nggak kasih izin makhluk jahat yang ada di toilet itu melihat aurat kita. Kalau kita nggak baca doa, nggak hanya dilihat, bahkan untuk mainan. Iblis kan pernah minta buat rumah toh oleh Allah kan. Aku minta buatin rumah ya Allah. Kata Allah, rumahmu itu di toilet. Maka tempatnya paling jorok yang disukai setan itu di toilet. Tapi kalau buat toilet, usahakan menghadap utara atau ke selatan, jangan ke barat atau ke timur, walaupun di dalam ruangan. Kalau yang membangun rumah, toiletnya jangan dijadikan dengan kamar mandi. Kalau dijadikan dengan kamar mandi, ya sudah lebih baik tempat wudhunya di luar. Kalau yang sudah terlanjur dibuat, ya usahakan kalau masuk toilet wudhu baca bismillah, walaupun di dalam toilet ada kamar mandinya dan tempat wudhu. Karena sebagian ulama mengatakan baca bismillah dalam wudhu itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggal. Baik, dalilnya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang antara kamu bangkit atau keluar dari tempat duduknya majelis, kemudian kembali, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat duduknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim tadi? Iya. Baik, nomor 7. Awas nih nomor 7 nih. Tidak berbisik-bisik berduaan dengan meninggalkan orang ketiga. Ya mudah-mudahan dengan ajikan kita perbaiki kita ya kan. Yang menuntut ilmu kita insya Allah kurangin lah, biasanya 5 kali loh. ya, kita sebutkan dalilnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian 3 orang, maka tidak boleh 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga, sehingga kalian bercampur baur dengan orang banyak, karena hal tersebut dapat membuatnya sedih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maaf, ini bisik-bisik ya. Yang satu gak diajak padahal dulunya pet-petan. Jadi orang banyak. Itu yang gak diajak ngomong itu kata Rasul bisa jadi sedih. Banget, Pak. Iya. Oh dia Pak masalahnya. Jadi gimana solusinya itu Pak? Kalau pentingnya cuma berdua aja gitu. Ya, justru itulah kita menuntut ilmu kan gitu kan. Kan pembicaraan kan ada yang RHS, ada yang tidak tuh ya. Iya. Bukan Rizik Syihab, bukan loh ya. Ya, kalau nggak rahasia kan bisa lah kita ngomong biar dengar gitu. Jadi kalau rahasia agak begini gitu ya Pak. Ya, tapi dengan catatan jangan merugikan gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim ini biasanya ditulis apa? Bu Uti? Kalau Bukhari Muslim itu biasanya ditulis apa? Kalau Bukhari Muslim biasanya ditulis apa? Mutafakun mutafakun
Artinya dua orang ini sepakat tentang isi hadis ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang nanya, kalau nggak ada yang nanya saya yang nanya. Ini jenengan dengan saya itu banyak yang nggak tahu sanad itu apa, rawi itu apa, matan itu apa. Ya. Nah, sekarang sanad itu adalah apa? Putih. Ini yang pelajari ini adalah mustalah hadis ya. Misalnya an B, an C, an D ya, terus D. Terus di sini anin Nabi. An Nabi bla bla bla, terus di sini tulisan rawahu misalnya Bukhari ya, wa Muslim. Nah. An A, ini misalnya nama orang. A dari si B, B dari si C, C si D. D mengatakan anin Nabi dari Nabi. Ola. Nah, ola terus titik-titik. Ini namanya sanad. Dalam kurung tempat bersandarnya hadis. Tempat bersandar hadis ya. Bersandarnya hadis. Ini isinya misalnya ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Agama itu nasihat. Ini namanya apa? Matan atau isi hadis. Sedangkan ini namanya rawi. Rawi itu orang yang Meriwayatkan. Dengar nggak tadi? Ya, ini insya Allah. Karena bukan tidak mungkin kita ini sekolahnya umum tapi belajar agamanya juga dalam gitu loh. Karena belajar seperti ini tidak hanya seorang yang sekolah di sekolah umum enggak, ya. Pak Oleh, apa sih yang menyebabkan hadis itu sahih, dhaif, mungqati, mursal, mauquf, marfu dan seterusnya? Sebabnya ini. Ya. Kalau ini mengatakan dari ini, kok ini mengatakan dari ini, padahal ini enggak ada, atau ini mengatakan dari ini dari ini enggak disebutkan, ini sudah kedudukan hadis akan menjadi kurang. Ya. Atau ini misalnya kuat semua, ini misalnya nggak putus tapi ada hafalannya yang lemah, nanti kandungan hadisnya sudah berkurang, ya, dan seterusnya. Ditambah lagi di sini, ya, rawinya. Jadi ini namanya sanad, ini isi hadis namanya matan, yang meriwayatkan namanya rawi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih. Nomor 8. Orang yang duduk dalam suatu majelis hendaknya tidak banyak tertawa. Tidak banyak tertawa. Nomor 8 tak ulangi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Yang baca kasih dapat pahala, kita yang jawab pun dapat pahala. Inilah luar biasanya majelis ilmu, ya kan? Selama ini kita kan selama ini kita kan belum tuh ya. Inilah buah ilmu kan begitu. Ya sudah, cuman kan belum maksimal kan gitu. Nanti kalau ini dibiasakan di rumah, ya kan? Istiqomahnya yang Insya Allah. Tapi kadang-kadang mengucap salam itu sebenarnya pengen Pak tuh malu seolah gimana gitu. Ya nggak bisa. Yang bagus kan yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak, yang tua kepada yang muda, yang naik pesawat kepada yang naik helikopter, yang helikopter naik bus, ya kan? Yang bus salam kepada yang naik angkot, yang angkot salam kepada yang motor, motor naik motor sepeda, yang sepeda salam jalan kaki, yang jalan kaki salam kepada orang yang duduk di pinggir jalan.
Bener. Ya benar lewat Baik. salam juga. Ibu sekalian yang saya hormati, kalau jenengan lihat di surat At-Taubah ayat 82 itu ya. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Falyadhaku. Ya Allah, tulisannya aja falyadhaku. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Falyadhaku, maka sebaiknya tertawalah kalian. Perintah ini. Qalilan, sedikit aja. Qalilan ini. Sedikit saja. Ini qalilan ini lam ini. Apa namanya kalau kata kerja ketiga Pak Eko? Fa'ala, fa'alu, fa'alan. Apa namanya? Yang banyak tertawa. Dalam bahasa Indonesia namanya kata jadian. Dalam bahasa Nuh namanya masdar. Master. Bukan masdar tetangga kita yang tinggal buat tangga ya. Maka sebaiknya tertawalah kalian. Qalilan, sedikit aja. Wal yabku, dan sebaiknya nangislah kalian. Sedikit saja. Katsiron, yang banyak. Yang banyak. Ini atau ayat 82. Tapi itu referensi apa Pak? Yang senyum terus nangisnya sebanyak-banyaknya itu apa referensi kita ketika kita berdoa apa gimana itu dari kasihan itu? Gini, majelis ini majelis ilmu itu kalau bisa tuh jangan banyak majelis yang mengundang ketawa. Karena biasanya kalau majelis itu banyak ketawa, mengeraskan hati satu. Yang kedua, orang yang terlalu banyak ketawa di alam dunia, Waalaikumsalam. biasanya nanti di alam kubur dia akan terlalu banyak menangis. Tetapi yang di dunia ini sedikit ketawa, apalagi di keheningan malam kita sholat tobat, baca istighfar, banyak meneteskan air mata, maka kata Rasulullah nanti haram matanya disentuh oleh api. Falyadhaku, maka sebaiknya ini kok nggak yadhaku qalilan, ketawalah kamu. Kok nggak ada DKI fa dan lam itu loh masalahnya. Coba ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak ibu yang saya hormati, kok nggak ada fa-nya, ada lamnya? Iya, fi'ilnya fi'il amar, tapi kok nggak ada fa-nya dalam ini berarti penekanan yang diulang. Maka sebaiknya tertawalah kalian sedikit aja. Wal yabku, dan sebaiknya menangislah kalian katsiran yang Wilayah kekuasaannya. apa namanya? Tadi kan belum masuk Pak Ina. Itu apa bapak dia masih pernah di saya. Iya. Jamaah yang saya hormati, inilah kalau kita menggali surat apa tadi Bu Mei? Surat apa tadi? At-Taubah 82. Ini kalau jenengan tadi akan ketemu ya. Baik. Kita tadi nomor berapa? 8. Nah, nomor 8 dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Ngomongin susah. Kalau mendengarkan nasihat agama, kupingnya panas. Di antara kata Ibnu Qayyim, di antara orang itu nggak mau suka mendengarkan nasihat agama itu, asbabnya kata beliau itu terlalu cinta dunia. Karena mereka punya dalil Pak, punya iman. Tidak seperti siapa? Khalilullah siapa? Yang di Khalilullah itu siapa Bu Haji? Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya? Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan anjingnya saja 10.000 ekor dikalungi emas kayak sapi itu.
Dapat dibayangkan kalau anjing yang untuk menjaga domba beliau itu ada 10 ekor kambing, berapa ribu itu anjingnya. Lalu apa namanya? Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril itu kekasihku lagi apa namanya? Angon domba. Bagaimana dia nggak jadi kekasihmu ya Allah, orang dia kaya raya, kata malaikat Jibril kepada Allah. Lalu kata Allah, yaudah uji aja kamu ke situ. Kalau kamu memang menguji keimanan Ibrahim. Lalu malaikat Jibril turun ke bumi jadi orang biasa. Terus apa namanya? Malaikat Jibril yang berubah jadi orang itu, ini harta ini milik siapa ini? Ibrahim, ini milik Allah. Boleh nggak aku minta sepertiga? Oh boleh, tapi syaratnya satu. Apa? Coba kamu tasbih. Lalu malaikat Jibril subuhum kudusun rabbuna rabbul malaikat waruh. Akhirnya begitu dia baca sekali, sepertiga dari hartanya domba yang ada di hadapan Ibrahim itu diberikan. Terus diminta lagi, dikasihkan lagi. Setelah 2 kali dia baca tasbih, Nabi Ibrahim ini rindu. Coba ulang, aku tolong bacakan sekali lagi. Terus sama malaikat Jibril yang berubah jadi orang itu tadi dibacakan subuhum kudusun rabbuna rabbul malaikat waruh. Begitu baca 3 kalinya, kata Nabi Ibrahim, ini sepertiga yang terakhir domba yang belum kuberikan padaku, sekarang kuberikan padamu. Hanya subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikat waruh 3 kali. Itu semua hartanya diberikan kepada tamu yang notabene sebenarnya malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku ini sebenarnya Jibril yang menguji imanmu wahai Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya nggak bakal lagi meminta kembali walaupun kamu seorang malaikat. Terus hartanya itu ujung-ujungnya sama malaikat Jibril dikasihkan lagi Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim digunakan untuk membeli lahan di sekitar Masjidil Haram yang menjadi masjid sampai hari ini. Makanya Nabi Ibrahim saking dermawannya, keturunannya menjadi orang yang solih-solihah. Ya, di antara orang yang kepingin anaknya yang solih-solihah, cucunya solih-solihah, dermawanlah seperti Nabi Ibrahim AS. Amin. Iya, dermawan dia. Itu mudah-mudahan ya. Karena nama itu nggak pengaruh loh. Najah itu artinya apa sih? Najah itu artinya sukses loh, lulus loh. Najah itu artinya sukses, lulus. Maka wajar dia diberi kelebihan. Kalau kita mendengarkan kisah dia kan memang dari dalam kandungan kan ibunya sudah nyetelin kaset terus tuh. Rekaman ke dia. Kan pertama kan keguguran itu. Begitu berdua seperti itu lahir dan diceritakan ibunya Najah itu nggak pernah jadi orang susah dari kecil sampai dia nikah. Begitu dia nikah oleh Allah diberi coba anaknya seperti itu. Itu kalau orang nggak punya iman, nggak punya ilmu mungkin dibuang tuh. Sekarang ini kan banyak orang yang sudah punya cucu ternyata hamil lagi. Sang nenek ini merasa malu karena sudah punya cucu, dia hamil, akhirnya diantemi dengan obat keras terus biar gugur. Ternyata nggak gugur, begitu lahirnya anaknya udah gini terus. Jadi, ya. Kenapa? Hamil muda diantam obat. Banyak kan sekarang seperti itu. Ya kalau memang hamil ada suaminya ngapain malu walaupun sudah punya cucu banyak kan begitu. Tolong dikasih tahu ke saudara-saudara kita yang di sana ya. Putune oke tapi nenek kok hamil ya ora apa-apa. Lanjutkan. Ya, jam 11 kurang nih. Lanjut. Nomor 9. Hendaknya orang yang duduk dalam majelis menjaga pembicaraan yang terjadi dalam forum itu. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang membicarakan suatu pembicaraan kemudian ia menoleh untuk melihat, jangan sampai ada yang mendengar, maka omongan itu adalah amanah yang tidak boleh disebarluaskan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Tirmidzi tadi berapa? 210, 279 ya. Tirmidzi 210, 279. Dan beliau juga yang meriwayatkan hadis yang memberi kabar gembira kepada seorang laki-laki yang kepengen haji tetapi belum apa? Belum kesampaian. Mohon maaf ya,
ibu-ibu yang ada di sini yang suaminya biasa jamaah di masjid, usahakan minimal seminggu sekali lah, jangan sampai pulang dulu dari masjid itu. Kalau bisa hari Jumat. Kalau Imam Tirmidzi ini meriwayatkan hadis, siapa seorang laki-laki yang muslim jamaah di masjid subuh, tidak keluar, tidak ngantuk, tidak batal, tidak ngobrol sampai matahari terbit kurang lebih 10 menit, dia sholat sunat isyraq 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang haji dan umroh yang sempurna sampai 3 kali. Ya. Hitungannya berapa? 135 ya. 135 1 jam lebih 35 menit dari waktu subuh. Sekarang subuhnya jam berapa? 04 lewat 44. Ditambahin 1 jam lebih 30. 44 ditambahin 30 berapa? Tuh. 47. Nah, berarti jam 6.14. Ini isyraqnya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 sampai 4 Februari isyraqnya ini. Jam 06 lebih 14. Nanti setelah isyraq 2 rakaat baru duha 2 ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini sebagai pengganti sedekah 360 ruas. Ini untuk berharap agar Allah cukupi rezekinya pada hari itu. Cukupi rezekinya. Ya. Yang 2 rakaat isyraq ini seperti haji dan umroh yang sempurna sampai dengan 3 kali. Yang ini untuk duhanya 2 rakaat untuk sedekah. Ini loh, kita ini loh ruas-ruasnya ini kata Rasulullah wajib disedekahi. Ya, satu ruas satu. Ya kalau satu ruas 1000 berarti tiap hari kita harus sedekah 360.000. Ketika Rasul sampaikan ke sahabat merasa keberatan, terus Rasulullah kasih hadis ini. 2 rakaat duha ini bisa menjadi pengganti sedekah 360 ruas yang ada di tubuh kita. Terus di hadis berikutnya, siapa yang melakukan sholat duha di awal hari, Allah akan cukupkan rezekinya di sore hari. Ya. Ketika saya baca hadis ini pernah tes membuktikan pertama. Pulang sholat duhur, saya tidur. Ya, begitu tidur, bangun, pas tidur ada tamu bawa rantang. Bahasa Inggrisnya tonjokan. Begitu tonjokan, saya bangun tidur, istri mengatakan, ya itu ada tonjokan. Dari mana? Dari si tempat anu, kapan? Hari anu. Saya membuktikan dulu maksudnya, apakah benar Rasulullah sampaikan begitu. Malah kuliah begitu sampai maghrib, isya, pulang sholat isya, saya letakkan baju di gantung sama peci, ada tamu datang. Pak Khalid ini bla 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 bla. Ya sudah, begitu dia pulang, salam tempel. Tak lihat isinya berapa? Soekarno-Hatta. Berarti yang 50.000 untuk keperluan 1 hari dicukupi, yang 50.000 digunakan untuk nyumbang besok dari tonjokan tadi siang. Berarti benar. Kalau Rasulullah hadiah sahih nggak mungkin dusta. Ya, jam 11. Jam 1 menit. Pak Ustaz, Gimana? mau izin bertanya. Boleh? Untuk menegaskan tadi Pak Ustaz, setelah sholat isya itu dilanjutkan ya? Ya, yang bagus dilanjutkan. Seminggu sekali lah ya. Oke. Kemudian itu adakah syarat pada subuhnya itu untuk sholat isya? Apakah jadi setelah sholat subuh kemudian duduk berzikir, adakah syaratnya untuk melaksanakan sholat? Iya, yang jelas pertama jangan keluar dari masjid, jangan batal, jangan ngobrol, ya, jangan tidur. Oh, berarti maaf Ustaz, kalau untuk ibu-ibu Kalau ibu-ibu di rumah sama. ya, terus ibu-ibu kan biasanya kalau pada subuh itu kan banyak aktivitas yang dilakukan. Nah, kemudian itu artinya kan melakukan aktivitas sambil berzikir atau aktivitas saja kemudian boleh istirahat atau gimana? Jadi begini, ada salah seorang sahabat yang protes sama Rasul. Ya Rasul, amalan Islam ini kan banyak sekali tuh ya Rasul. Kalau masih aku kasih amalan yang sedikit tapi membantu aku untuk amalku itu biar banyak. Apa kata Rasulullah? Bahasailah bibirmu selalu dengan zikir. Ya, maka kalau jenengan yang punya fotokopi saya ini,
Nanti kalau zikir pagi kok nggak bisa rata dibaca semua, jangan tinggal baca ringkasannya itu aja yang di halaman 20 itu ya. Subhanallah bihamdihi khalqi dan seterusnya itu dibaca 3 kali. Ini mewakili zikir pagi yang panjang ya. Tapi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kuncinya kita punya jadwal waktu sholat tulang bawang 1 tahun penuh. Supaya kita tahu tanggal 1 sampai tanggal 4 Februari subuhnya jam 04.44, berarti nanti isroknya jam sekian. Jam HP cocokan, punya jadwal tanggal berapa, bulan berapa, nyaman kita. Karena kalau jenengan maaf kalau daftar haji sekarang ya 2021 ya berangkat kurang lebih 2042. Karena kemarin saya sempat ketemu sama seseorang di Bank BNI Syariah, ada orang daftar, Bapak kalau mau nanya masalah haji itu dengan saya, kata pegawai banknya. Saya iseng-iseng aja, emang kalau daftar sekarang berangkatnya kapan? 20 sampai 21 tahun yang akan datang. Kalau tahun 2020, berangkatnya antara 40 sampai 2041. Walaupun ada kabar baik, kalau renovasi Masjidil Haram itu selesai, nanti akan menampung jamaah sholat 5 waktu kurang lebih sekitar 4,5 sampai dengan 5 juta orang. Ya, Masjidil Haram itu kalau renovasinya itu nanti selesai bisa menampung 5 juta orang sholat sekaligus. Artinya yang daftar waiting listnya itu lama akan bisa menjadi lebih cepat atau maju. Ya. Jadi pahalnya ibu-ibu bisa di rumah walaupun sambil aktivitas, cuci piring mungkin, nyapu, ngepel, ya, masak nasi, nyai dan seterusnya. Sambil berzikir. Zikirnya apa? Subhanallah wa bihamdihi 100 kali sama astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Jangan sampai matahari terbit kalau pagi. Ya kan dalilnya di Al-Qur'an begitu. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha kan begitu bunyinya. Sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Itu yang 100. Yang selain 100 enggak terhitung, kita terserah. Baca Al-Qur'an boleh, baca sholawat boleh, istighfar boleh, tasbih boleh, tahmid boleh, tahlil boleh. Subhanallah wa bihamdihi. Ya astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai nomor berapa tadi? 9. Tunggu tuh satu lagi. Untuk yang duha itu yang pahalanya 206 seperti 360 hari itu 2 Oh 360 hari sih. Apa itu? Luas. Oh luas cari. Oh itu 2 rakaat saja. Itu pahalanya segitu. Ya, ini minim loh ya. Saya katakan minim loh ya. Minimal. Nah, minimal. Yang 2 rakaat ini pengganti sedekah luas. Yang 2 rakaat untuk wasilah atau perantara mohon kepada Allah agar Allah kasih cukup rezekinya pada hari itu. Kalau ini 4. Bukan 6 minimal. Nah kalau bisa kan kita dilatih dari sekarang Bu ya. lagi rapat Dilatih. ya. Jadi kalau 4 saja didapatkan itu, kalau 6 apa 8 nanti lebih lagi. Ya. Lagi rapat, Kita nggak usah ngomongin orang lain lah ya. Sekolah, Bunda. Kita nggak usah ngomongin suami kita, nggak usah ngomongin anak kita. Coba kita mulai sekarang kita praktek dulu ya. Kita praktek. Kalau belum pernah sholat duha dulu 2 rakaat. Nanti setelah 1 minggu tambahin lagi 2. 1 minggu dulu tambah lagi 2. Nanti 6 minggu jenengan sudah 12 rakaat. Luar biasa. Memang harus dilatih ya. Baca Quran juga begitu. Sekarang ini mau zuhur 1 lembar, habis zuhur 1 lembar. Mau asar 1 lembar, habis asar 1 lembar. Berarti sehari semalam mendapat 10 lembar. 1 juz lebih 1 halaman atau 2 lebih 1 lembar. Besok tingkatkan lagi gitu loh. Malam 1 lembar, kok 1 lembar. Malam 1 juz, siang 1 juz. Diurut. Tadi malam juz 1, sekarang juz 2 siang. Nanti 15 hari jenengan dengan saya sudah khatam Al-Qur'an 1 kali. 1 bulan berarti khatam 2 kali. Insya Allah nanti baca Al-Qur'annya akan khatam. Dilatih dari sekarang. Yang positif harus dilatih dari sekarang. Sudah apa lagi nih? Sudah 1 jam. Tadi sampai nomor 9 ya. Praktek Ya. mana yang ya mungkin kalau ini untuk kalangan dulu katakanlah yang kehidupannya sudah mapan mungkin semua bisa menerapkan hal yang seperti tadi lah. Tapi bagaimana untuk keluarga yang katakanlah tetapinya pas-pasan atau pagi harus beres dan sebagainya, ini memang agak susah sih untuk berubah pola
banget dari yang tadinya belum bisa seperti itu, terus langsung kita ajak ke arah yang seperti ini, itu memang agak susah. Yang ditanyakan namanya Pak Eko? Yang ini tadi lupa Bagaimana? Terap ini toh? ya belajar Zikir meditasi. Kalau di Al-Quran di surat As-Sajdah Allah menjelaskan yudabbirul amru minas sama'i ilal ard tsumma yarju ila fi yawmin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udun. Di As-Sajdah ayat 2 bunyinya begitu. Artinya apa? Dunia ini Allah yang ngatur. Termasuk tetesan karet yang keluar dari goresan pisau kita itu Allah yang ngatur. Maka kita jangan berasumsi bahwa tetesan karet itu kalau matahari belum terbit ngalirnya terus, nanti matahari terbit ngalir apa banter, itu sebenarnya nggak benar berdasarkan dalil ayat itu. Nah sekarang saudara-saudara kita seperti itu dirubah polanya. Terserah aja mau beres jam 3 nggak apa-apa, tapi tahajud dulu. Habis tahajud beres. Menjelang azan kan tahu waktu pulang kan gitu. Adus, mandi, sholat subuh, pikir pagi petang. Selesainya matahari terbit ya nggak apa-apa. Sekalian sholat duha nanti baru berangkat beres. Kan gitu. Jadi begitu. Mohon maaf nih kalau nggak punya ilmu, nggak punya iman, malas. Mohon maaf ya, saya tak kisah sedikit. Tapi jangan kaget. Ada kisah menarik di kitabnya kitab Ulama Salaf. Ada orang konglomerat. Konglomerat itu dia wasiat kalau aku mati siapa yang berani menemani aku selama 40 hari. Nanti tak kasih harta separuh saya. Ternyata anaknya nggak mau, tetangganya nggak mau, kaum muslimin nggak ada yang mau. Alhamdulillah ada satu orang miskinnya luar biasa, hanya punya satu kampak. Kata orang yang punya kampak yang miskin ini, begitu mau dimakamkan dia ngomong ke forum, saya yang mau menemani si konglomerat yang meninggal ini biar saya dapat harta separuh dari harta konglomerat ini. Kata si miskin yang kerjanya cuma ngampak kayu ke hutan itu. Kalau aku lihat singkat cerita begitu dimakamkan dia membuat lubang di sini, dia nunggu sampai dengan 40 hari. Hari pertama dia menemani tidur di situ, bukan mayatnya yang didatangin tapi dia ditanyain oleh malaikat munkar wa nakir. Tanyanya apa? Paman Rabbuka? Bukan. Kamu punya kampak? Ya. Kampakmu dari mana? Terus gunakan untuk apa? Kayunya di mana? Untuk apa? Untuk apa? Sampai dengan hari ke-39 masih kampak satu itu diinterogasi belum selesai oleh malaikat munkar wa nakir. Ya Allah. Masya Allah. Kampak satu. Belum harta yang lainnya. Hari ke-39 menjelang maghrib, masyarakat ini sudah kumpul akan menyaksikan si miskin si tukang kampak ini mendapat harta melimpah dari konglomerat itu. Giliran matahari sudah mau terbenam, ternyata sini lompat dari tempat tidur dia menemani mayat itu. Wes kono PPN bondone kono salah nggak mau katanya. Orang-orang ini kan pada nanya toh ke si miskin tadi, apa gerangan waktunya tinggal sebentar lagi kamu dapat setengah harta si konglomerat ini. Ketika ditanya oleh itu, aku tuh pusing hampir 40 hari kampakku ini diinterogasi nggak rampung-rampung. Bagaimana dengan harta yang melimpah? Betul kata Rasulullah, kakinya hamba itu nanti dia akan bergeser ketika diinterogasi oleh Allah sampai ditanyakan 40 hari. Dari mana? Usia mudamu kok kemana kan? Ya kan? Apalagi yang kedua? Umurmu kau habiskan untuk apa? Hartamu dari mana kamu cari dan kemana kamu gunakan? Ulangi Pak. Usia apa tadi Pak? Ulangi Pak. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ya. Ilmumu kau apakan? Yang ketiga, dari mana hartamu kamu cari dan kemana kamu gunakan? Kampak satu 40 hari belum kelar tuh oleh interogasi. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang bla 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 kan begitu. Berarti kita ini banyak pertanyaannya. Lho kampak satu loh interogasi kampak mugi kok ngendi, tukune kok ngendi, nggo golek apa, didol ngendi. Sampai nanti ditanya dari motor ditanya. Ya semua yang kita milih ini. Ini bapaknya. Iya, bayangkan. Ini kisahnya kisah nyata loh ya. Kisah nyata. Maka kita mohon maaf ya, patut bersyukur bagi yang tidak seberapa bla 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 kan gitu ya.
Iya Pak. Kalau dengar nasihat yang seperti ini kita bersyukur dengan apa ya? yang Yang ada ada lah gitu. Jadi kita bersyukur ya dah, nggak dapat lebih-lebih. Ini aja bingung, pertanggungjawabannya bingung, apalagi yang banyak-banyak kan. Kita ini sudah tahu Pak ya. Kita ini kan karena dengan dari Pak Ustadz tadi kan hanya kan kami ini sebenarnya sebaiknya laki-laki itu berjamaah di masjid. Kalau bisa kan melaksanakan ini tadi sampai Matahari terbit. sebelum matahari terbit. Sudah. Sudah. Ya. Ya, jika tadi kan sebelum matahari terbit. Nah, sementara untuk mengajak lingkungan yang belum ngerti pertama itu bagaimana, karena kan kita ini ya kalau perempuan kan bisa nyambi di dapur bisa Pak ya. Nah yang laki-laki ini contohnya Pak Eko aja lah Pak. Contoh Pak Eko Pak, dan dia punya anak kecil. Nah kalau dia pulang dari masjid itu setelah melaksanakan semua sunah itu, sementara anaknya masih kecil-kecil, jadi ini contohnya nggak beres nih Pak. Jadi bagaimana cara mengatasinya, membantu itu? Terus kalau pulang misalkan jam 6:30 atau sekalian juga di masjid. Yang ditanyakan apanya Bu? Ya ini Pak, ini ceritain dulu Pak. Setelah dua baru pulang ke masjid. Sementara Pak Eko itu Pak, kinerja nggak selesai. Dia udah numpuk Pak. Ya kita kan nggak boleh Pak takut dengan manusia. Nah nanti dia ditegur dengan atasannya karena pekerjaan tidak selesai. Nah itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Cara membagi waktunya dan mengatasinya. Terima kasih Pak. Ini Kak, terima kasih Bu ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Contoh. Tapi ini mohon maaf Bu. Tapi sekali lagi saya jawab, Ibu jangan tersinggung Bu ya. Jangan tersinggung. Mungkin kalau khusus Pak Eko, ini yang poinnya. Tapi nanti sebelumnya tak rinci juga Bu ya. Ya kalau nggak jawaban yang ini tak tunda dulu. Sekarang tak ini dulu. Tak jawab dari sini dulu ya. Ya apa Pak? Ya. Mungkin ini kan ada satu Pak Eko Pak. Ada Pak Eko yang lain. mohon maaf. Pertanyaan Ibu sangat bagus. Mungkin ini mewakili teman-teman juga ada pertanyaan. Zikir ini tolong diamalkan. Ya, Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan harta. Ya, berarti kalau Pak Eko membaca, anaknya istrinya kena. Walaupun ditinggal di masjid, kalau kena doa, anaknya salah mungut. Punya anak kecil bayi merah, supaya kita nggak capek. Jam 2 malam bangunin tuh anak. Cari golok yang bekas tuh, bakar di bara api yang panas, kasih air di bokor yang terbuat dari kuningan itu, airnya air dingin, ceplosin. Begitu dibakar sudah merah, ceplosin ke air. Begitu jadi air, bayi itu lagi tidur, kita bangunkan. Kita mandikan dengan air hangat yang dari rendaman besi yang dibakar itu. Ketika dimandikan di gedung, pasti dia ngoceh sampai 5:30. Kalau dia ngoceh 5:30 nanti jam tidur, ibunya bisa kerja tanpa harus ada pembantu. Ini bagi orang yang nggak punya pembantu tapi banyak anak. Saya itu Pak. Ya. Jangan nanti insya Allah anaknya nggak punya 10 kalung itu belum betul ya. Pastikan kalau anak jam 2 dimandikan, kok sampai 5:30 dia ngoceh karena di gedung habis mandi, nanti jam 6 dia tidur. Kalau jam 6 tidur, ibunya aktivitas nggak bakalan terganggu, anaknya rewel. Ditambah lagi suaminya di masjid juga zikir pagi petangnya rutin. Kebawa zikir suami, anak dan istri itu benar. Satu. Yang kedua, yang masalah bagaimana? Itu kalau Pak Eko 1. Saya pernah mendapat pertanyaan tahun 2008 ya. Dia balik caranya memajukan umat Islam. Insya Allah gampang. Ini contoh. Ini sebuah kampung begini. Ya. Ini RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai. Nah, ini 1 RK. Ini RK 2, RK 3. Saya bilang ini. Kalau kepengen Islam itu maju gampang. Kepala kampungnya SMS sama RK 1, RK 2. Ketika Pak RK di SMS Pak Lurah, ya. Pak RK nanya, Pak Lurah ada apa? SMS saya. Oh gini, Pak RK, nanti setelah jenengan pulang, tuh SMS tuh RT di RK jenengan. Nanti setelah
RT-nya datang, sampai briefing. Ini perintah dari Pak Lurah kepada Bapak RT bahwa Pak RT nanti door to door ke rumah warga bahwa setiap tanggal 10 setiap bulan semua laki-laki dan perempuan kumpul di masjid diadakan kajian umum. Ya. Kalau nggak mampu masjidnya udah bapak-bapaknya aja sama anak laki-laki. Semua masyarakat dicerdakan, yang gedor ke rumah door to door itu RT-nya yang perintah lurahnya. Kalau ini bisa dilakukan semua kepala rumah tangga sama lelaki datang ke masjid di briefing, insya Allah sambil tentunya yang menjadi tokoh agama juga mendoakan kaum muslimin agar diberi hidayah. Karena kalau yang nyuruh ustaznya suruh kumpul kajian di masjid susah. Tapi kalau lurahnya ke RK, RK ke RT, RT ini door to door, sanksinya apa? Nanti kalau nggak mau datang kasih sanksi. Sanksinya apa? Bersihin balai desa misalnya. Insya Allah kalau masyarakat dicerdaskan dengan iman dan ilmu, insya Allah untuk amal soleh begitu. Ini kalau trik saya secara lahir loh. Ini saya mendapat pertanyaan tahun 2008 dari orang sebelah selatan perapatan Pasar Ayu. 6 jawabannya seperti ini. Ya, insya Allah bisa ditegakkan. Adapun khusus masalah Pak Eko ini sekali lagi Bu kepala sekolah ya. Mungkin khusus beliau, karena Ibu sama Pak Eko belum ngomong, di hati saya sebenarnya sudah ada feeling seperti itu. Pak Eko pasti terlalu banyak kerjaan yang harus dihandle. Supaya bisa maksimal, mungkin tambah lagi operator. Supaya Pak Eko tidak terlalu banyak pekerjaan, karena beliau seorang operator sekaligus jadi guru kan. Karena saya punya murid di Al-Iman yang sekarang jadi operator di SMP sana, saya tanyain, kamu sendiri? Enggak, ada teman sendiri Pak Oleh, enggak ketekel kata dia. Ini mungkin mohon maaf loh Bu ya, supaya nanti bisa maksimal lah ya. Apalagi sekolah kita kan sekolah yang disorot jadi sekolah bagus di sini. Jadi mungkin sedikit tambahannya, mudah-mudahan nggak menyinggung siapa-siapa, karena untuk kebaikan kita bersama kan begitu. Udah ya? Udah? Ini udah jam 11:17. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini belum selesai nih, tapi nanti ada masih tinggal 2 sih. Kalian ya. Yang ke-10, orang yang duduk dalam majelis hendaknya tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perasaan orang lain. Contohnya apa? Menguap. Menguap itu harus ditutup. Ya, kalau nggak ditutup ngapain? Setan ketawa melihat benda yang ada dalam mulut kita. Buang ingus, termasuk yang kering apa jenengane kasih ngasin kan? Atau sendawa di dalam majelis. Siapa yang pernah ke Batu Malang di Pak 2 dan Pak 1? Ya Bu, ada yang pernah jalan-jalan ke Pak 2, 1 Malang, Bu Uti? Saya pernah naik di Pak 1, Pak 2 itu, di sana ada organ tubuh manusia yang namanya hidung, ya. Ya. Itu ternyata organ tubuh hidung itu kalau ditarik pakai alu itu gur gitu. Ada di sana. Tadi nomor berapa? 10. Nomor 10. Yang ke-11, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang memata-matai kesalahan orang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, janganlah kamu mencari-cari atau memata-matai orang. Dalilnya di surat apa itu, Bu Mei? Surat berapa Bu Haji? Surat Al-Hujurat ayat ke-9. Al-Hujurat ayat 6, ayat 9, ayat 10, 11. Baik. Yang terakhir, disunahkan menutup majelis dengan doa kifaratul majelis. Dan ini mungkin tidak hanya seperti ini aja ya. Saya mengingatkan sama Bu Haji sama Ibu Kepala Sekolah juga, mungkin kalau nanti suatu saat kita akan ada rapat bulanan atau mingguan sekalipun, selesai rapat hendaklah kita membaca kifaratul majelis. Ya. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa disunahkan menutup majelis dengan kifaratul majelis berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh
Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Barang siapa duduk dalam suatu majelis dan majelis itu terdapat banyak gaduh, kemudian sebelum bubar dari majelis itu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin, maka Allah akan mengampuni baginya apa saja yang terjadi di majelis itu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Alhamdulillah ternyata hari ini hanya membahas masalah adab menuntut. Ini satu bab, belum yang lain masih banyak ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberi umur kita, insyaallah bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Amin. Kita doakan kawan-kawan kita yang ada di luar mudah-mudahan besok bisa ikut ya. Amin. Dan yang sudah bisa ini kita praktekkan di rumah, terutama anak-anak kita ketika belajar, mulai pelajaran dan seterusnya. Menghadap kiblat, jangan batal wudu. Dan yang punya zikir pagi petang hendaknya dirutini. Salah satu keluarga harus ada yang rutin membaca sebelum matahari terbit dan sebelum matahari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.